Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Oke, mari kita mulai kajian kursus atau takhusus atau privat usulul fikih kita. Jadi mungkin jenengan sudah penasaran, sudah menunggu terlalu lama. Jadi sudah tidak sabar. Nah, ini kita mulai. Nah, untuk sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saya pakai kitab Mabadi' Ushul Fikih. Ini juga diajarkan di Lirboyo. Jadi ini usul fikih paling dasar yang pernah saya pelajari di Lirboyo. Jadi kenapa saya pakai kitab ini? Karena meskipun jenengan mungkin pernah mempelajari usul fikih, tapi setidaknya saya punya prinsip bagaimana caranya saya ingin memberi dasar, memberi bangunan yang kokoh untuk panjenengan. Jadi untuk kita semua lah. Jadi supaya betul-betul kita punya dasar usul fikih yang matang. Karena kalau tidak, nanti ada yang minta langsung lubul usul, ada yang jamul jawame. Sebenarnya bisa, tapi masalahnya khawatirnya ketika ternyata nanti keropos. Nah itu yang malah mindo digawe kan, malah mengulang kan. Nah ini sekalian saya mulai dari dasar. Mungkin setelah ini kita langsung loncat lubul usul gitu ya. Jadi oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fanul Awal fi Usulil Fiqhi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasul Awal fi Mabadi'il Ashrah li Usulil Fiqh. Jadi yang pertama kita harus ketahui adalah 10 dasar sebelum kita masuk pada suatu ilmu. Nah, apa 10 dasar itu? Satu adalah hadduhu. Jadi apa yang mau kita kaji dalam pembahasan kali ini? Yakni adalah adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Adillatul fiqhi al-ijmaliyatu wa kaifiyatul istidlali bi adillatil fiqhi at-tafsiliyati inda ta'arudiyat wa sifatu mustaqilliyah. Jadi pelan-pelan saja. Yang pertama adalah usul fikih itu tentang kajian tentang dalil-dalil fikih secara global. Ya kayak al-amru alal itlaq yadul alal wujub an-nahyi itu laik tadi tikrar al-amru laik tadi tikrar itu kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah secara global. Jadi beda kaidah fikih dan kaidah usul itu beda. Kalau kaidah fikih tidak bisa digunakan sebagai pijakan, itu tidak bisa. Karena al-amru al-kulli al-mutaffiq ala juz'iyati itu hanya kaidah universal yang mencakup atas tiap personnya, dan itu untuk memudahkan kita untuk mempelajari fikih. Itu kalau kaidah fikih. Tapi kalau kaidah usul itu bisa untuk mencetuskan hukum. Paham ya? Jadi selain kaidah-kaidah secara global, batasan dari usulul fikih adalah tentang kaifiyatul istidlal bi adillatil fikhi at-tafsiliyati inda ta'arudiyah. Bila ada kaidah usul yang bertabrakan, yang bertentangan antara satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa mengkajinya? Jadi mengunggulkan, oh ini yang pas yang ini, oh ini yang pas yang ini. Nanti itu akan banyak dibahas di kitab Hadis kalau dalam lubul usul itu. Kemudian wasifatu mustadil, ini tentang syaratnya menjadi orang yang menggali hukum. Jadi kayak mujtahid mutlak itu apakah harus disyaratkan baligh? Nah, apakah boleh seorang wanita jadi mujtahid mutlak? Boleh kan? Nah, ini. Itu satu. Kedua, maudhu'uhu atau objeknya adalah al-adillatu as-sam'iyatu min haitsu isbatul ahkami asy-syar'iyyati biha wal ahkamu asy-syar'iyyatu min haitsu subutuha bil adillati as-sam'iyati. Jadi objek usul fikih itu satu adalah dalil, entah itu Al-Quran, entah itu hadis. Kedua adalah hukum syariat dari sisi mencetuskannya. Jadi bagaimana kita bisa mencetuskan suatu hukum dari dalil-dalil syar'i. Ini dasarnya semacam ini. Tapi nanti kalau dipreteli lebih jauh, yang dimaksud dalil itu bagi kita bukan Al-Quran hadis, karena tidak mampu. Itu urusannya wilayahnya mujtahid mutlak. Man qadara ala istinbatil ahkam minal kitab was sunnah. Bahkan mujtahid madhab itu saja man kana kalamu mudarijan tata qawaidi imami, dia
bisa menggali hukum dari Quran hadis tapi pakai kaidahnya imam. Lah kita itu dalilnya ya semua kutubus salaf al mu'tabarah. Jadi kalau menjawab hukum itu ya pakai Al-Bajuri, pakai Ihnatul Thalibin, pakai Syarah-Syarah Minhajul Thalibin. Jadi itu dalil kita karena belum mampu menggali hukum dari Quran hadis. Paham ya? Nah, itu. Terus goyatuhu ma'rifatul ahkami ar-rabbaniyati bihasbi taqati al-insaniyati liyanala bil jiryani ala mujibiyah as-sa'ada ad-diniyah wa dunyawiyah. Mengapa kita perlu mengkaji usulul fikih? Faedahnya apa? Bahasanya sih bukan faedah tapi goyah. Esensinya untuk apa? Ya untuk mengetahui hukum-hukum Tuhan sesuai dengan kemampuan kita supaya ketika kita mengkaji tahu hukumnya kita mendapati sa'adah ad-diniyah wa dunya ya, dapat keuntungan keberuntungan baik itu keberuntungan secara agamis maupun duniawi pun. Terus istimdadu minal kitab was sunnah. Jadi ilmu usul fikih itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Masailuhu qadhayahu kal amri yaqtadil wujub wan nahyu yaqtadit tahrim. Di masalah yang dibahas dalam usul fikih itu ya kaidah-kaidah usul itu seperti al-amru yaqtadil wujub, an-nahyu yaqtadi tahrim. Supaya nak ngaji usul fikih ini gampang kok ya. Hanya karena orang tidak terbiasa. Orang dengar namanya sudah merasa serem. Akhirnya ada kayak semacam gambaran wah seolah-olah usul fikih itu sulit. Jadi disugesti. Terus nisbatul ilmil fiqh al-aslu waligori al-mubayanah. Hubungannya usul fikih dengan fikih adalah usul fikih itu sebagai dasar, sebagai pondasi. Kalau hubungannya usul fikih dengan ilmu lain tidak ada, itu sudah tidak ada hubungannya. Ismu ilmu usulil fikih. Jadi kita kali ini membahas tentang nama ilmu yang disebut dengan usulul fikih. Bon. Hukmuhu al-fardu al-kifai idza fa'alu al-ba'du fi kulli nahiyatin saqata al-haraju anil bagin. Hukum mempelajari usul fikih ini adalah fardul kifayah. Sehingga kalau nanti ada sebagian orang yang melakukan dalam radius masafatul qasri ya sudah nanti menggugurkan kewajiban dari orang lain. Sudah tidak dosa gitulah kira-kira gambarannya seperti itu. Maka kalau di daerah jenengan itu belum ada yang mempelajari usul fikih ya dalam radius tadi itu dosa semua itu. Fadluhu bi fadli maudu'ihi wa fadli goyatihi. Keutamaan usul fikih itu mengekor pada keutamaan maudhu'nya. Maudhu' itu objeknya. Ya sebagaimana keutamaan dalil-dalil syar'i, sebagaimana keutamaan hukum-hukum syariat. Dan juga itu keutamaan. Ya pokoknya keutamaannya jelas itulah, tidak perlu ditanyakan. Terus wadi'uhu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi wadeknya orang yang meletakkan ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i. Artinya kalau dulu era para sahabat, para tabi'in sebenarnya sudah bisa menggali hukum, cuma belum dikodifikasikan, disistematiskan. Ini loh namanya usulul fikih. Nah itu saja. Sini 10 dasar sebelum kita mengkaji usul fikih. Jadi tidak bingung. Oh ini kita bicara usul fikih. Usul fikih itu tentang dalil-dalil secara global, metode menggali hukum atau istidlal dengan dalil-dalil fikih yang secara tafsili, secara rinci ketika terjadi pertentangan, dan tentang syarat-syarat mustahid mutlak. Kemudian objeknya Quran hadis, kemudian faedahnya luar biasa, kemudian dalilnya ilmu ini dari Quran hadis, kemudian masalahnya tentang kaidah-kaidah usul dan seterusnya. Nah ini supaya kita tahu, ini namanya mabadiul asra. Setiap fan mesti ada ininya. Jadi harus tahu ini dulu. Bon. Al-faslu tsani fi ta'rif bi usulil fiqh. Makna usulil fiqh. Usulul fiqh tatarakabu min juz'ain. Ini sekarang kita bicara usul fikih itu apa toh? Sebenarnya usul fikih itu apa? Nah, di sini dijelaskan usulul fiqh tatarakabu min juz'aini. Al-awwal usulun wasani al-fiqh. Fal usul jamu aslin wa huwa ma yanbani alaihi ghairuhu. Usul fikih itu rangkuman dari dua kata, kata usul dan kata fikih. Usul itu jamannya aslun. Nah, maknanya adalah sesuatu yang perkara lain itu dibangun di atasnya. Jadi kalau ada rumah, ada pondasi, pondasi namanya usul atau aslun, dasar gitulah. Lah fikih itu apa maknanya? Wal fiqhu lughatan al-fahmu wa istilahan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqu al-istihad.
Kal ilmi bi anna tabyidaniyat wajibun fi shaumi Ramadan wa anna zakata wajibatun fi malis shabi bi khilafi ma laysa tariqu al ijtihad. Kal ilmi bi anna sholawati al khamsa wajibatun wa anna zina muharramun wa ghairu dzalik minal masail al qat'iyah fala yusama al ilmu bi hadhil umur fikhan. Pun alon-alon mawon. Jadi fikih kalau versi dalam ini secara bahasa maknanya ya paham gitu sajalah. Tapi secara istilah, jadi istilah fuqaha, istilah usuliyin, fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang mana metodenya harus pakai ijtihad. Seperti mengetahui bahwa menetapkan niat di malam hari di saat puasa Ramadan itu hukumnya wajib dengan dalil la syiyama liman lam yubayyit an-niyata, misalkan pakai dalil itu. Dan wa ana zakat wajibatun fi mali syafi. Jadi zakat itu hukumnya wajib ketika harta itu dimiliki oleh anak kecil. Jadi meskipun yang memiliki adalah anak kecil, hukumnya wajib. Nah ini kita tahu hukum semacam ini namanya fikih. Namanya fikih. Beda dengan mengetahui hukum-hukum yang tidak perlu ijtihad sudah tahu. Misalkan bagaimana hukumnya sholat 5 waktu, semua orang sudah tahu. Maka itu bukan disebut fikih. Bagaimana hukumnya zina? Kalau itu diharamkan semua orang sudah tahu, maka itu bukan disebut fikih. Paham ya? Jadi semua masalah-masalah yang sudah qat'i itu tidak disebut dengan fikih. Fa usulul fikih al-fannu allati tanbani ali al-ahkamu al-fiqhiyatu. Maka usul fikih itu adalah fan yang menjadi dasar terbangunnya hukum-hukum fikih. Yes. Ta'rifu usulil fikih. Usulul fiqh wa adillatul fiqh al-ijmaliyah. Wa kaifiyatul istidlal bi adillatil fiqhi at-tafsiliyah inda ta'arudiyah wa sifatul mustadiliyah. Jadi pada teks ini itu seolah-olah mengulangi teks yang awal tadi itu. Bahwasanya usul fikih dalam makna yang sebenarnya adalah dalil-dalil fikih yang secara global itu satu. Kedua adalah cara menggali hukum, istidlal, melakukan istidlal, penggalian dalil dengan dalil-dalil fikih yang tafsili, yang rinci ketika ada pertentangan. Maksudnya ngeten, Al-Quran hadis itu dalil tafsili. Jadi perlu diketahui kalau kaidah-kaidah usul itu semua dalil ijmali. Kalau Al-Quran hadis semua ayatnya, semua nas atau teks hadisnya itu adalah dalil tafsili. Bagaimana kalau satu hadis dengan hadis lain bertabrakan? Bagaimana kalau kemudian ada ayat Al-Quran yang bertabrakan? Apakah itu dimansuh? Apakah itu ditaksis? Nah ini adalah fokus usul fikih yang kedua. Yang ketiga adalah sifatul mustadiliyah. Jadi mengkaji tentang syaratnya orang yang menjadi seorang ahli usul atau seorang mujtahid mutlak gitulah. Tapi ingat, kita ngaji usul fikih bukan untuk menjadi mujtahid mutlak, tapi untuk menjadi faqihun nafas. Jadi supaya kita ya bahis gitulah atau mau bahisin gitulah. Biar kita itu bisa bahsul masail, bisa menganalisis hukum. Karena kalau mujtahid mutlak itu dalilnya Quran hadis. Jadi jangan mimpi kita bicara usul fikih itu tidak bisa praktek langsung jadi mujtahid mutlak, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak pernah tahu riwayat hadisnya ini loh sahih apa tidak, kemudian jarh wa ta'dilnya. Jadi ini riwayat rawinya fasik apa rawinya adil, ini kita kesulitan. Jadi mentok hanya bisa rujuk ke kutubus sittah misalkan begitu, yang sudah jelas-jelas bisa dipakai. Nah kalau kita meneliti rawinya, habis waktunya untuk meneliti orang ini adil apa tidak, orang ini fasik apa tidak, sehingga hadisnya diterima, sehingga riwayatnya diterima kalau dia itu adil. Habis waktunya untuk itu. Dan kita kenapa tidak bisa meneliti itu? Karena nahnu minal fasikin. Jadi kita orang fasik kok mau meneliti dia fasik atau tidak, kira-kira gitulah. Itu yang dulu didahulukan Bayi Aziz Hasbullah. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang tidak membahas jarh wa ta'dil, karena nahnu minal fasikin. Kemudian selanjutnya tanbihun fil istilahati al muta'alliqati bi usulil fiqh. Jadi kajian tentang istilah-istilah yang berhubungan tentang usul fikih. Nah ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dari teman-teman baik itu penonton YouTube atau teman-teman yang mengikuti privat atau kursus usul fikih, kalau ada yang ditanyakan monggo saya persilahkan. Baik itu lewat kolom komentar di dalam YouTube atau dikirim langsung ke WA saya kalau jenengan punya WA-nya. Dan jangan lupa supaya channel ini kita sebarkan seluas-luasnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.